kalau saya dalam live saya selalu memberikan takrif sebagai kaum muslimin yang memiliki pemahaman berdasar pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ketika saya mengatakan Wahabi ini lebih adil, Pak, lebih adil karena nisbahnya jelas. Dulu waktu saya di awal-awal, para asatidah saya itu selalu mengatakan bahwa banggalah kalian menjadi kalau dijuluki Wahabi begitu. Karena Wahabi itu nisbahnya kepada Al-Wahhab gitu. Al-Wahhab itu asma Allah. Nah, saya walaupun termasuk bukan senior di kalangan ilmu, tapi saya ini mustami yang serius, Pak. Ya, di Wahabi itu saya mustami yang serius. Dan saya pernah mondok, jadi ya walaupun saya mungkin dikatakan saya ini hanya ikhwan, ya alhamdulillah lah, saya ikhwan yang belajar begitu, yang dinamis dalam pemahaman ilmu di Wahabi. Ya, bentar, Pak, ya. Jadi ya, begitu. Bisa ditanggapi, Pak. Nggih, Tafadhol. belum selesai saya ngomong. Belum. Jadi Wahabi itu dalam definisi saya, dalam takrif saya adalah kaum muslimin yang memahami agama itu dengan dasar pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Identitas yang paling jelas adalah faham terhadap 3 tauhid. Itu ya. Kemudian faham-faham yang lain yang identik yaitu seperti pemurnian Islam, ya, pemberantasan TBC, kemudian di sana diturunkan dalam kitab-kitab para ulamanya seperti Nawaqidul Islam, sebagai sifat kitab-kitab yang memang menjadi pegangan mereka untuk pemurnian tadi itu terhadap syirik. Maka dari pemahaman ini itu tidak bisa kita menghukumi Wahabi itu satu kelompok gitu, tidak bisa, atau satu pemahaman tidak bisa. Kenapa? Karena faktanya di lapangan Wahabi ini bersekte-sekte, banyak sekali sekte. Dan yang paling derajat paling awamnya itu bisa dikatakan awam dalam keadaan sesat dan awam dalam keadaan moderat, begitu. Awam dalam keadaan moderat ini lebih baik daripada awam dalam keadaan sesat. Karena awam dalam keadaan sesat itu jatuhnya nanti kepada takfiri seperti ISIS, JAT, Qaeda Al-Islamiyah termasuk ya. Saya katakan awam karena ternyata mereka tidak didukung oleh ulama Wahabi yang lain. Begitu, dan mereka memadu-madankan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pemahaman Haroki. Sehingga mereka Wahabi mereka ini saya sebut awam kenapa? Ya karena ada campur tangan pemikiran lain, begitu. Kemudian awam yang moderat itu menjadikan mereka tidak terlalu kental dengan Wahabi. Mereka menjadi Muhammadiyah dan persis. Dijadikannya pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hanya sebatas wawasan, tidak menjadi darah daging dan prinsip. Dan di antara awam moderat dan awam radikal ini, ya, itu ada orang-orang yang mengaku paling Wahabi, paling Salafi. Ya, yang ini kelompok-kelompok yang kita kenal kalau mereka mengatakan saling tuduh jamaah tahdir. Nah, seperti itu. Mereka didukung ada 2 kelompok dan itu pun terpecah menjadi banyak kelompok begitu. Kalau di Indonesia saja saya melihatnya ada 6 kelompok. Belum lagi kalau di Saudi nanti ada Hadadiyah. Kan begitu. Nah, dari 6 kelompok ini, yaitu nanti sudah saya bahas di live saya ya. Nanti kalau kita pertajam, nanti kalau ada yang butuh nanya silakan nanti saya jelaskan di sini. Nah, itu mereka sumber mereka ada yang dari Yaman, ya, ada yang dari Madinah, ada yang dari Yordan. Yang dari Yaman itu kubu dari Syekh Mukbil, itu pun terpecah menjadi 2. Yang dari Yordan itu kubunya Syekh Albani. Kemudian yang tentunya dari Madinah ya, tentunya itu dari para ulama sejak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan para Syekh Al-Syekh, ya, sampai kemarin turun sebentar ke Syekh bin Bas, kemudian kembali ke Syekh Saleh Al-Syekh.
Nah itu pemahaman saya tentang Wahabi ya Pak. Silakan kalau mau ditanggapi. Iya. Jadi memang untuk menyimpulkan sebuah pemahaman itu Pak, maka harus dipahami secara komprehensif. Ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat sekte-sekte yang lain ya, ada sekte Al-Ahbash, pengikut Abdullah Al-Hariri. Kalau di Yordan itu, tahu nggak Pak? Itu mungkin Tahu, kelompok tahu, tahu. Muqdas ya. Tahu, tahu. Gini. Kalau Ahbas ini kan pecahan dari Aswaja ya. Akan tetapi antara Ahbas dengan yang Aswaja ini sama-sama Aswaja. Ahbas dengan kami ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya, hanya perbedaannya nanti sedikit saja. Ahbas ini terkesan gimana ya, frontal gitu. Kalau kami lebih soft gitu. Itu saja perbedaannya. Kalau masalah akidah, fikih itu kan satu sumber. Kitabnya yang kita kaji sama. Sulam Taufik, Safinah sama. Antara Ahbas dengan kami sama. Jadi antara Ahbas dan kami itu tidak ada bedanya Pak. Dan akidah kami buku yang sama, kitab yang sama, memahami dengan pemahaman yang sama, sanad yang sama. Hanya dalam mempraktekannya saja itu berbeda Pak. Itu saja Pak. Iya, kalau ini kan jelas kalau teman-teman Asy'ariyah ya, ini saya menanggapi Pak Jenggot ya, yang tadi berbicara panjang lebar tentang Wahabi. Kalau Asy'ariyah kan dijelaskan nisbahnya kepada mazhab Asy'ari gitu ya. Kemudian Maturidiyah dijelaskan kepada Abdul Mansur Al-Maturidi kan gitu. Nah, sekarang kan kalau kita ingin menyimpulkan suatu paham itu Wahabi kan agak sulit gitu, karena ta'rif itu kan harus mani' ya. Harus syamil gitu ya. Mani' gitu ya, harus luas cakupannya, kemudian tepat sasaran gitu. Dan menghalangi ada ihtirozat yang harus dikeluarkan gitu kan. Sehingga melahirkan definisi yang begitu mencakup dan tepat sasaran. Nah, kalau dilihat kata Bapak kan ada Wahabi ini, Wahabi itu gitu kan. Tapi kan tidak semuanya sepakat untuk dikatakan Wahabi kan gitu. Oke, ya kan? Karena di kitab-kitab mereka kan tidak ada yang membuat al-aqidah al-wahabiyah. Biasanya kan kata-kata wahabiyah itu kan diluncurkan oleh yang tidak sepaham, seperti Sayyid Zaini Dahlan. Kan ada kitabnya yang berjudul Fitnatul Wahabiyah gitu kan. Nah, tapi ulama Wahabi yang dikatakan Wahabi sekarang itu nggak ada bikin kitab gitu ya, yang judulnya Al-Aqidah Al-Wahabiyah kan nggak ada. Tapi Bimbas mengatakan bahwa Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ada tuh fatwa ucapan sendiri. Iya. Rekamannya ada. Ya itu kan dalam rangka untuk counter namanya. Seperti Imam Syafi'i pernah mengatakan kalau seandainya orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib itu dikatakan Syiah, pengikut Syiah, maka katakanlah aku adalah aku katakan aku adalah orang Syiah kan gitu. Kata beliau, bukan berarti Imam Syafi'i Syiah gitu. Bimbas narasinya bukan untuk kontor, bukan. Dia pengakuan kok memang betul itu Wahabi adalah nama pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu adalah lakop yang azim, yang agung. Dan bapaknya itu terkenal ma'ruf di sana di Dir'iyah, kata dia. Di Uyainah, di Dir'iyah, seorang qadhi. Itu ada 2 desa di situ, ada Dir'iyah, di Uyainah. Itu Bimbas sendiri yang mengatakan, bukan untuk mengkonter, untuk membela konter. Bukan hanya saya bin Bas, kami di generasi awal di sini di tahun 2000-an itu juga doktrinnya itu bahwa Wahabi itu nama yang mulia. Nama yang mulia, nama yang agung. Iya, Mereka polemik Wahabi itu muncul memang akhir-akhir ini kok, ketika dai-dai pelataran Wahabi itu muncul dan mereka takut kalau dijuluki Wahabi. Begitu. Karena Wahabi itu mulai menghitam namanya sejak munculnya ISIS dan sebagainya itu. Begitu loh. Jadi Wahabi dulu waktu tahun sebelum WTC itu ya baik-baik saja nama itu, dan ya kami masih bangga dengan Wahabi itu. Ya kami Wahabi, kenapa? Malah nisbah kami harusnya bukan Wahabi, Muhammadi gitu. Karena nama saya Muhammad bin Abdul Wahab kan Muhammad, bukan Abdul Wahab. Begitu loh.
Dulu itu masa seperti itu. Kami itu Muhammadiyah harusnya, bukan Wahabi. Dan nah, ketika kami sudah kadung digelari Wahabi, ya wis enggak apa-apa, kami Wahabi. Itu loh. Nisbahnya kepada Al-Wahhab, begitu loh. Jadi polemik Wahabi ini makanya saya selesaikan di takrifnya saja, bahwa Wahabi itu hanya untuk memudahkan definisi, bukan olok-olok, karena kita dalam ruang diskusi. Karena nanti kalau kita nggak mendefinisikan, nanti salafi semua yang ngaku salafi. Ketika saya ngomong salafi, nanti yang tapal kuda marah-marah karena pondok-pondok salafi sana lebih lama daripada Wahabi yang baru masuk tahun 95 begitu. Lah itu kan Wahabi kan maunya nama, kan kalau kita mau main ML ya pakai nama akun. Lah itu kan rebutan nanti kalau semuanya pakai misal nama siapa ya yang populer ya. Begitu loh. Nah, jadi Tapi Wahabi masalahnya nama kan salafi, yang nggak lain pakai nama semuanya salafi. yang mengaku Maka Wahabi, nama Pak. Wahabi ini Ya kan? untuk sebagai Kalau tamayus lah, udah begitulah. fatwa Bimbas Berbeda. mengakui itu udah semuanya dari Bimbas itu udah satu cetoran itu, udah satu pengakuan istihar benar. Bimbas ini Enggak. mufti. Bimbas ini mufti. Iya. Paling yang enggak itu yang kagak mau ngaku yang fanatik karena itu merasa itu adalah olok-olokan. Maka mereka membela diri karena mereka menganggap itu adalah sebuah olok-olokan. Padahal Bimbas itu mengakui bahwa itu adalah lakop atau gelaran yang agung dan mulia dan dia bangga dengan itu kok. Nah, itu menurut penjenengan aja antum bilang itu adalah olok-olokan. Kalau menurut Bimbas itu Bukan, lakop yang itu- agung. Antum udah dengar Itu belum kita rekamannya? harus baca utuh itu. Nggak usah Ibaratnya dibaca beliau. utuh, udah rekaman jelas. coba gini. Mohon maaf, suruh memperkenalkan diri kok Iya. biar kita tahu siapa yang mau nanggapi saya itu. Iya, Biar tahu gitu. Pak pecinta kebaikan, monggo diperkenalkan diri dan Iya. dibaca Ngajinya di mana, tahun tentang berapa bantahannya masuknya. itu. Nah, Itu. monggo. Ya, saya belajarnya di Tarim ya. Waktu itu dengan Syekh Ali Bukair. Ada yang kenal enggak? Ada nggak yang tinggal di Tarim? Ini salah seorang mufti di Hadramaut itu, namanya Syekh Ali Bukair. Yang beliau adalah faqih madzhab Syafi'i ya. Fakih Madzhab Syafi'i, masya Allah. Tahun berapa ya? Iya, Pak? kemudian saya juga ya pernah ziarah juga kepada Habib Asy-Syatiri di Ribat. Halo? Iya, saya nggak kenal dengan nama-nama. Kalau Yaman itu saya di Soda. Iya Saya kan? bersama saya Ya jalan Soda sendiri. itu kan Syekh Mukbil itu. Ya, Ya, Syekh Mukbil. Ah. Banyak itu yang murid-murid Syekh Mukbil kan ada juga yang ke Aswaja itu. Ada Syekh namanya Abdul Fattah Al-Yafi'i, kenal nggak? Syekh Abdul Fattah Al-Yafi'i. Itu kan buku Aduh, beliau banyak itu sekali murid Syekh referensinya Mukbil, banyak sekali. Gus Abdul Wahab itu. Itu yang ulama muda Aswaja ya, Gus Abdul Wahab. Itu banyak menukilkan dari Syekh itu Abdul Fattah Al-Yafi'i. Kan beliau kan dulu di Sodah di Danmach itu kan, pindah beliau ke ini ke Tarim, ke Darul Mustafa, tepatnya Habib Umar. Nah, jadi belajar beliau di Darul Nah, Mustafa itu. makanya ada masalah dengan takrif Wahabi saya toh Pak. Kok mau Iya, ditanggapi? karena saya juga meneliti Pak ya, karena saya meneliti banyak orang-orang yang dituduhkan Wahabi itu mereka nggak ngaku, gitu kan? Tidak menisbarkan dirinya kepada al-aqidah al-Wahabiyah. Jadi mereka Ya, karena tidak. tadi itu. Tapi kalau Wahabi teman-teman itu sudah tercemar. Al-Asy'ariyah kan jelas Al-Asy'ariyah ya. Teman-teman Al-Asy'ariyah kan jelas mengatakan ya kan akidah Asy'ariyah jelas gitu. Tapi kan teman-teman yang dikatakan Wahabi itu kan kalau kita adakan survei gitu ya, kita buat satu penelitian kecil ya, kita kan banyak di Indonesia itu kan pondok-pondok pesantrennya itu. Nah, coba kita bikin angket, Bapak akidahnya Wahabiyah nggak ada yang ngaku itu. Pasti mereka nggak ngaku karena Coba- memang coba udah kalau- jelas sejarahnya namanya Ya udah kan? Nah, besar. gini Kang Gini loh. pecinta. Jadi Namanya nggak bisa belum kita sampai. buat Tidak mengaku. suatu tarif Kalau menurut yang bagus. kalian, panggilan Nggak apa bisa yang juga pantas tukar untuk nama. mereka? Ya, kalau Panggilan dikatakan apa yang pantas? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau As-Salafiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah itu cocok gitu. Cocok. Coba begitu. Nah, kemudian yang kedua saya ingin mengkritisi juga ya, mengkritisi Iya, gini. juga ya. Tunggu dulu ya, dari apa yang disampaikan oleh Mas Jenggot ya, bahasanya buku-buku mereka hanya buku tulisan Muhammad bin Wahab itu satu kekeliruan ya. Karena referensi
ulama kan, karena saya meneliti ke markas mereka itu banyak menggunakan kitab ulama seperti kitab tauhidnya Ibnu Khuzaimah itu kan yang hidup Boleh- di 300-an boleh saya koreksi dulu? Hijriah itu. Pak, Kemudian saya tidak mengatakan Dengar dulu. hanya, Pak. Maaf. Anda salah paham. maaf, Saya tidak ya. mengatakan hanya. Yang saya pahami seperti kan kata Bapak kan, enggak demikian. fokusnya mereka itu Begini. buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab kan itu kata Bapak. Enggak, saya Muhammad bin Abdul Wahab itu mujaddid saja, salah satu mujaddid. Jadi begini, saya tidak mengatakan hanya loh tadi itu. Yang menjadi persamaan Wahabi, begitu loh. Yaitu pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun kitab yang dipelajari, itu banyak, Pak. Dari kitabnya Imam An-Nawawi juga banyak. Saya belajarnya kitab Imam An-Nawawi juga. Bukan Saya- dari bab akidah gitu. Bab kalau Imam An-Nawawi kan beliau Asy'ari gitu. Iya, Asy'ari. Dalam bab akidah beliau itu lebih Dan bab kepada akidah siapa itu bahkan seperti kitab kitab-kitab- tauhidnya Ibnu Khuzaimah. Ya kan? Iya. 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 Keren ini. Jadi begini ya Pak ya, Ibnu Huzaimah itu kan mengalami 2 fase. Yang pertama dia adalah berakidah karomiyah. Lah ini yang diikuti Wahabi yang karomiyah ini Pak. Sebelum tobat. Sebelum tobat. Ini yang jadi masalah Pak. Bahasan juga 2 fase itu Sang Surya. Iya 2 fase. Yang pertama dari Mu'tazilah terus ke Asy'ariyah. Lah kalau ya itu sama. Kalau mengikuti akidah yang dulu ya Mu'tazilah. Tapi kan yang berlaku sekarang kan adalah Asy'ariyahnya. Yang disebarkan dan yang dijadikan sifat 20 itu atau sifat 13 itu kan yang asalnya setelah taubat. Nah kalau ini bin Khuzaimah yang diambil oleh Wahabi yang sebelum taubat. Coba teruskan. Betul ya Pak Jenggot ya. Akidah Salafi ini mengikuti Ibnu Huzaimah ya. Saya tidak tahu itu. Banyak kitab ya banyak kan sudah ditulis ulang sih memang. Cuma nukilan-nukilan ya. Kalau di fase saya itu sudah berbentuk kitab-kitab baru, Pak. Iya, mungkin karena Bapak kan belajar Syekh di Muhammad bin Indonesia. Abdul Pak. Wahab. Itu adalah Iya. seperti rangkuman pemikiran dari banyak tokoh-tokoh Islam. Di antara yang paling dominan Syekhul Itu Islam kan Taimiyah. Di antara Kemudian- kitab rujukannya itu juga itu ulama Syafi'i itu kenal nggak dengan Imam Al-Maghrizi yang kitabnya judulnya Tajridut Tauhid itu. Enggak, itu asing, nama itu asing. Nama yang paling sering Iya. saya dengar itu Iya, kalau di ulama-ulama Indonesia ahli ya hadis, Pak. mungkin. Iya. Mungkin Bapak kan belajarnya sama Lukman Babdo ya, Bapak orang Lukmani ya, atau Bapak Saya Asewet? belajar saya di 4 kelompok. Asewet Saya di nggak? 4 kelompok Wahabi. Jadi saya di Ya, Ustadz jadi- Yasin pernah, Iya. di Ustadz Lukman pernah, di kelompoknya saya Yahya Lajuri pernah. Iya. Heeh. Begitu Pak. Kalau kita lihat ke markis yang di Arab itu seperti itu, yang di Yaman itu Pak. Kalau di Yaman sekarang kan yang besar itu di tempat Syekh Abdullah itu yang di Aden itu, Abdullah Al-Mar'i Ya. itu. Saya Abdul Karena kan adiknya meninggal itu yang ditembak adiknya. Iya. Abdurrahman Al-Adni, ya. Kalau kita lihat kitab-kitab rujukannya seperti kitab Aqidatu Ashabil Hadis yang Iya ditulis itu benar. itu Syekh kitabnya Ali benar. As-Sobuni kan gitu. Iya, Imam Aswad benar. Ya, benar. Kemudian kitabnya juga Syarh Sunnah Imam Al-Baghawi. Benar. Ada juga Syarh Sunnah Imam Syarh Sunnah Al-Amidi. Al-Barbahari juga sama. Kemudian Iya, Syarh Sunnah Barbahari, kemudian Syarh Sunnah Al-Muzani. Nah, dan lihat ya teman-teman yang dikatakan Wahabi itu juga banyak yang pakar Syafi'i loh. Contoh Dr. Labib yang di Indonesia nih. Banyak teman-teman Aswaja belajar sama beliau itu. Nah, saya itu pernah ke markas beliau itu muridnya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di Ma'rib. Ya, Ya, murid Syekh Mukbil. Iya, kalau Syekh Abdul Hasannya murid Syekh Mukbil, tapi Syekh Labib ini dia Salafi juga itu. Nah, tapi dia pakar madhab Syafi'i itu bagaimana itu yang Wahabi yang seperti apa? Oke, coba Iya. saya tanya ya. Syekh Dr. Labib. Gini. Najib. Untuk dikatakan sebagai pakar imam mazhab Syafi'i itu ciri-cirinya apa, Pak?
Iya, dia sudah mempelajari at-tadarus ya dari matan Syafi'iyah ya. Dia sudah belajar dari yang dasar seperti Safinah, kemudian matan Muqaddimah Hadramiyah mungkin, kemudian seperti kemudian matan Abi Syuja atau syarahnya Fathul Qorib itu kan. Nah, kemudian ada pasenya itu sudah dipelajarinya, dia sudah dapat sanadnya gitu kan, dan sudah diberi ijazah. Dan Syekh Labib ini dia belajar mazhab Syafi'i itu ya di Tarim dengan Syekh saya itu. Jadi begini Guru Pak. saya. Oke, Iya. gini. Di Syarah Fathul Qorib pada bab persaksian itu ditulis Pak ya. Orang-orang yang menjadi saksi itu harus akidahnya selamat. Selamat dari akidah bid'ah. Lah akidah bid'ah itu seperti apa? Ya seperti akidah-akidah yang menjisimkan Allah, mencaci-mencaci sahabat Nabi. Terus termasuk juga akidah-akidah yang mentatsim Allah, Pak. Iya, Jadi itu kan menurut perspektif Asy'ari kan seperti itu kan, mereka kan Bukan, ini memang Mujassima, tapi kalau dalam perspektif mereka kan enggak, Pak. Karena ini yang menjadi mereka itu masalah, Pak. hanya Sekarang, gini, Pak, menetapkan apa yang Allah tetapkan kan seperti itu. Karena dalam Al-Qur'an Allah kan mengatakan ya kan Allah punya tangan kan gitu. Allah mengisbat yad kan seperti itu. Dan mereka menetapkan secara zahirnya. Benar, gitu. tapi kalau mempunyai Allah punya tangan, lah tangan ini pada sampean apakah sifat mubariyah atau jarihah, Pak? Ini yang menjadi rancu, Pak. Itu kalau di dalam perspektif itu namanya sifatun zatiyah, sifat zatiyah gitu. Nah, ini yang menjadi Ya nggak? jisim, Pak. Pak Jenggot. Berarti Pak Ustadz menjisimkan Allah dong. Itu kalau menurut Yang dimaksud dengan jisim itu apa kan? Zatiyah. Ibnu Taimiyah kan dikatakan apa yang kalian maksud dengan jisim kan? Jisim itu banyak memang tarifnya. Dalam ilmu kalam kan banyak tuh Pak. Yang jisim yang tarifnya seperti apa? Justru kalau menurut ilmu kalam ini malah dikecilkan nanti, Pak. Iya. Sesuatu yang ada hat, ada bentuk itu jisim. Kalau tangan disebut sifat, maka kita terlepas. Tapi kalau tangan disebut sifat dari dia, ini kan menjadi jarihah. Sekarang menurut Ustadz apa itu makna yadullah di situ? Coba boleh jelaskan biar kita dengar semua. Iya gitu. Tapi bagaimana itu taklid. bagaimana nyayat itu ya kita serahkan kepada Allah. Kita kan tafwid, tapi kita tafwidul kaifiyah kan gitu. Ya tapi idhar makna zahir dong. Tasbit makna zahir wa tafwid kaifiyah begitu kan? Iya. Inti isbat makna zahir ya, bukan Ya kita makna yang umiru kamajaat, bukan cuman sekedar umiru kamajaat, tapi inti isbat makna zahir, terus inti tafwid kaifiyat begitu. ya kalau maknanya makna zahirnya kan nggak tahu juga kita belum lihat Allah kan gitu kan, nggak tahu juga kita makna zahirnya. Walau alam. Bagaimana? Tadi inti bilang itu ayat zatiyah, berarti kan inti isbat makna zahir, cuman inti tafwid kaifiyah. Iya. Ya berarti mujassim ghair musyabbihah. Nah itulah ya yang dikatakan Ya. itu. Kalau kita kan Terus mengisbat begini, aja. Pak ya. Nah, terus Iya. begini, Pak ya. Contoh-contoh lain ya. Padahal kalau di Fathul Mu'in itu jelas ya. Bacaan Al-Quran kepada si mayit sampai ziarah kubur dengan tata caranya, termasuk tahlilan, itu kan komplit, Pak, dibahas, Pak. Nah, terus kalau beliau ahli Syafi'iyah, tentunya mereka akan mengabarkan kepada murid-muridnya hal ini tidak perlu dipertikaikan karena dinaungi dengan dalil umum. Tapi kalau dalam syarah Fathul Mu'in kan di I'anatul Thalibin kan Nah, itu kan berpahala, yang ini kan yang melarangnya katanya tahlilan itu. nah, kita buka lagi yang berpahala itu apa? Kita buka lagi. Kita buka lagi di sana tidak menjelaskan bahwa itu tahlilan. Yang Coba di buka sana lagi. yang dibicarakan adalah bid'ah munkarah adalah penyediaan makanan yang berlebihan sehingga membebankan. Nah, orang yang melarangnya itu berpahala. Lah itu perlu dikaji lagi. Bukan Antum tahlilan, Pak. Antum ada kitab I'anatul Talibin kan? Boleh on cam kita baca sama-sama. Atau Bapak aja, soalnya ini lagi sulit nyarinya gitu.
Nih, kalau antum ada di rumah kitab Ianat Talibin, ente baca dari paragrafnya tuh. Setiap paragraf itu beda. Saya sudah gelap ini Pak, nggak bisa ngambil Pak. Itu Bisa lebih. itu di sana Pak Ustadz. Di sana dijelaskan bagaimana dengan satu kasus, udah beda kasusnya, udah bukan bicara tentang tahlilannya lagi. Bagaimana kalau satu kasus ada orang yang dia itu serba kekurangan dan terpaksa dia menyediakan makanan. Bukan bicara tahlilan ya, bicara tentang menyediakan makanan. Dia terpaksa menyediakan makanan karena ada tamu yang di situ menunggu-nunggu. Ingat kalimatnya menunggu-nunggu, itu bentuk khianat atau talibin. Menunggu-nunggu untuk dikeluarkannya makanan. Maka si orang yang punya rumah ini, ahli mayit, dia terpaksa menyediakan makanan karena malu. Ada tamu sedang menunggu-nunggu makanan. Bagaimana pihak berwenang dalam hal ini pemerintah untuk melarang hal ini daripada berlaku? Apakah bisa? Langsung dijawab paragraf berikutnya adalah barang siapa yang melarang itu diberikan pahala. Karena ini udah masuk bid'ah mungkaroh. Nah ini kasusnya udah beda. Ini kasusnya menyediakan makanan yang menjadi beban kepada pihak ahli mayit dikarenakan tamunya nunggu-nunggu makanan, nggak pulang-pulang. Coba Ustaz baca lagi itu redaksinya. Saya nggak bohong sedang tidak dipelintir sedikit pun. Anda baca lagi di Ianat Talibin. Tiap paragraf beda-beda kasus sudah itu. Lah terus di Syafi'i itu Pak, banyak kaidah fikih yang diterapkan ya. Tarkun nabi laya dulu ala tahrimihi. Ya. Jadi apa yang ditinggalkan nabi, tidak dilakukan nabi, itu tidak menunjukkan akan keharamannya. Sehingga ada dalil dengan soreh yang menjelaskan bahwa ini boleh dilakukan atau tidak. Kan gitu Pak ya. Apa yang ditinggalkan nabi itu tidak pasti haram. Ini kaidah Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini yang paling penting ialah beliau membangun akidah, bukan menerapkan tentang hukum terus halal haram. Nah, itu satu. Ada lagi perkara-perkara yang menjadi perselisihan dan dinaungi dalil umum itu tidak boleh diperdebatkan Pak. Semisalkannya ya termasuk tahlil, kunut, apa semua. Itu kholas Pak. Sampean mau melakukannya silahkan, tidak melakukan ya tidak mengapa. Karena masing-masing ada qawaid sendiri, ada penaung dalilnya sendiri. Lah itu untuk tadi seseorang ustadz itu dikatakan ahli dalam Imam Syafi'i. Lah ini kalau tidak paham tentang qawaid fikih ini malah parah. Berarti Idrus Ramli itu nggak paham lah ya? Idrus Ramli itu jelas Itu paham. videonya dipotong-potong. Iya, dia Anda yang sendiri mendengar- bilang mengakui Anda bahwa mendengar- tahlilan itu Anda- budaya. Anda mendengarnya sepotong-sepotong jadi Anda nggak paham. Kalau mau kita Nggak buka sepotong-sepotong, itu video full saya tonton. itu video full yang udah dipotong. Anda melihatnya seolah-olah full tapi itu udah dipotong. Antum tahu dari mana itu udah dipotong? Antum nih sok Kalau nggak tahu. percaya buka aja ya Anda Talibin, kita baca. Yang di mana part mana bagian mana di video itu yang sedang dibaca oleh Kiai Idrus Ramli kita baca sekarang. Anda udah bisa baca? Tiap buka bukunya buka. Sekarang kita baca on cam. Iya, coba Sang Surya paparkan videonya. Yang dibaca di bagian mana, paragraf mana oleh Kiai Idrus Jadi Ramli. yang dipermasalahkan soal salafi itu apa sebenarnya, Pak? Jadi Bapak memang menuduh ya salafi itu Yang mujassimah. dipermasalahkan itu begini ya. Kalau mujassimah itu kan bisa Oke, kafir gini, kan, Pak? gini. Jadi gimana, Pak? Wahabi itu Mujassimah itu kafir atau tidak gimana? kafir mutlak Pak. Itu nanti masih di apa ya, di tafsil ya. Seperti apa tatsimnya itu seperti apa kan aku ya. Karena ada dua kemungkinan bahwa mujassimah soreh dan mujassimah ghairu soreh. Lah, untuk mengatakan yang menjadi masalah pada Wahabi ini ya pertama mereka menisbatkan salafi, akan tetapi ya tidak satupun ulama-ulama salaf yang dipegang. Contoh dalam bab akidah, Asy'ari itu salafi loh Pak. Asy'ari itu masih salafi. Asy'ariyah itu salafi, Maturidi itu salafi, malah dicaci maki oleh Wahabi. Nah itu yang menjadi masalah besar Pak. Oh, bukan Pak. Bukan Wahabi yang mencaci maki Pak. Yang Wahabi itu kalau yang saya pelajari cuman menukilkan, kan pakai istilah Bapak. Bapak ada nggak Pak? Saya lagi cari buku ini ya, buku yang judulnya Al-Fiqhul Akbar, tulisannya Imam Abu Hanifah. Kemudian disyarah oleh salah seorang ulama Hanafi yang nama beliau
Imam Ali Mula Al-Qari. Saya lagi cari bukunya ini. Nah, bunyinya seperti apa kurang lebihnya, Pak? Ya, bunyinya seperti ini. Orang yang mengatakan atau yang mentakwil ia sebagai kudroh, ini kata beliau hada ibtalun li sifatillah wa hada qaulul i'tizal wa ahli qadari, kan gitu. Orang yang mentakwil ia dengan apa, kata beliau, dengan kudroh, ya kan, ini adalah perkataan Mu'tazilah dan Qadariyah, kan gitu. Dan kita ketahui bersama kan Mu'tazilah kan sekte yang menyeleweng, kan gitu. Apalagi Siap. Qadariyah. Iya. Nah, Terus, apakah bisa kita katakan semisal Imam Abu Hanifah itu Wahabi juga, kan gitu? Itu bisa dipertanggungjawabkan ya, Pak ya? Bisa. Nah, saya lagi Iya, siap, cari siap. kitabnya nih. Hmm. Kemana ini? Bib, tampilkan yang malam tadi, Bib. Kata Imam Sonani, Bib. Bentar. Iya, santai Pak. Nah, ini Bapak Jenggot ini sebenarnya afiliasinya kemana, Pak? Ke Aswaja atau ke Salafi, Pak? Mohon maaf ya. Saya ke kaum muslimin, Pak. Iya, Coba, Bib. semuanya kan muslim Gini, Pak, semua nih, Pak. gini, Pak. Pak, gini, Pak. Pak pencari kebenaran. Itu Iya. kata-kata Imam Sonani, monggo Bib dibaca, Bib. Aneh kalau baca nggak bisa. Kekecilan nih, matanya rabun. Tapi Oh. bacain nggak, nanti Anda terjemahin, Bang. Saya juga rabun, Bib. Itu nggak nampak itu, Bib. Sebentar, Bib. Saya tengah cari sesuatu, Bib. Sebentar, Bib. Coba kitabnya aja, Pak. Aneh keluar dulu ya, Aneh keluar, Aneh lihat di galeri, Aneh zoom ya sebentar ya. Ya, itu tadi yang mengatakan takwil itu adalah Mu'tazilah, Pak ya. Itu parah Itu Pak. bukan kata saya, Pak ya. Iya, bukan kata saya, itu di makanya kitab. kita cek dulu kebenarannya. Di kitab. Kan gitu ya. Iya. Waduh, ini nggak nampak ini ya. Sebentar Pak, saya sudah tutup lampu soalnya Pak. Sebentar ya. Ya. Ini sama ada yang membaca itu kurang ajar, yang menulis itu kurang ajar, atau siapa yang kurang ajar kita tidak tahu ya. Awalu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mutawafa sanata 67 ya. Qaulu ta'ala yauma yusafu an syakin. Ya, ini yauma yusafu an syakin ditakwil, Pak. Terus awalu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala wa sama'a bainaina bi aidi wa inna lamusiun. Fa qala ma'naha bi aidin ay bi kuwah, Pak. Ay bi kuwah. Aduh, parah ini. Sayyidina Abbas itu menakwil ya itu dengan kuah, Pak. Itu sanadnya ada nggak, Pak? Oh, Sanadnya jelas. kemana itu, Pak? Sanadnya Semua kitab-kitab Asy'ari menulis begitu, Pak. Semua kitab-kitab Asy'ari menulis begitu, Pak. Ya. Makna bi aidin ai bi kuah, Pak. Ya. Kama dzakara dzalika Ibnu Jarir atau bari fi tafsirihi wa ilaika nususi ba'dul ulama. Ya, terus ini qala Mujahid wa sama'a bainanaha bi aidin bi kuwah, Pak. Qala Imam Buhawi fi tafsirihi wa sama'a bainanaha bi aidin bi kuwah wa qudrah. Wa qala Abu Su'ud fi tafsirihi wa sama'a bainana bi aidi ai bi kuwah, Pak. Semua bi kuwah, Pak. Ini parah ini kalau yang mengatakan takwil itu Mu'tazilah ini ya, kurang ajar ulama-ulama kibar di Mu'tazilah kan. Qala al-Hafidz Imam Jauzi fi tafsirihi wa sama bainana bi aidi wa mana bainaina wa sama bainaina bi aidi ai bi kuwah wa kadzalika qala Ibnu Abbas wa Mujahid. Wa Qatadah. Ini kitab rangkuman saya ini, Pak. Tapi ini sanadnya jelas ini, Pak. Semua kitab Asy'ari itu begitu, Pak. Coba yang apa, Pak? Yang itu kan biaidin. Coba yang tafsir yang firman Allah itu kan terhadap iblis itu, Pak. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya gitu.
Itu artinya Oh, kolat biyadaya itu apa? mabsutatan tuh ya? Bukan yang itu. Bal yadahu mabsutatan, bukan yang ini, Pak. Yang perkataan Allah kepada iblis, apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan biyadaya gitu. Jadi biyadaya itu Jadi begini Pak, begini. diartikan Pak. apa? Takwil itu kan begini Pak ya, ikut syahul kalamnya Pak ya. Tidak semerta-merta seperti itu Pak. Terus yang intinya tadi yang mengatakan bahwa takwil itu adalah batil, ini parah Pak. Ini Pak. Itu, Pak. Iya. Saya mohon Om Ken Pak ya. Iya siap. Boleh nggak? Boleh. Oke. Semangat sama-sama cari kebenaran. Iya. Ini kitabnya Pak ya. Syarhul Fiqhil Akbari Ente di nggak Abi Hanifah An-Nu'man. belum tampilkan on cam. Penulisnya Lihat Pak, siapa, ini Darun Nafais Pak? ini Pak ya. Belum omkan tuh Pak. Coba on cam. Talibnya ini. On cam. Ini Ustaz. ini on cam ini. Belum kelihatan ini. Belum. Kelihatan gambarnya. Nah, ini baru kelihatan. Ini Pak ya. Ini Syarhul Fiqhil Akbar li Abi Hanifah An-Nu'man. Ya, ini talimnya nih ya. Ini ulama Hanafi nih Pak ya. Siapa namanya tuh? Ya. Mula Ali Ibn Sultan Muhammad Al-Qari ini Pak ya. Cetakan Beirut nih Pak ya, Darun Nafais. Itu kalau Bapak suka beli kitab itu Darun Nafais, tahu lah ya. Itu terbitan Beirut. Ya, bukan Saudi ya, Pak ya, Beirut nih. Ini udah lama buku saya nih Pak ya, Darun Nafais ini. Ini Pak. Ini bisa dilihat ya Pak ya. Iya. Di Beirut ya Pak ya, Lebanon ya, Lubnan. Kita buka halaman ini Pak. Ini ada saya stabilo kemarin ya. Coba ternyata Ini Pak ya, ini saya ginikan aja ya. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu au ni'matuhu li'anna fihi ibtala sifati wa huwa qawlu ahli al-qadari wal i'tizali walakinna yadahu sifatuhu bila kaifin wa ghadabuhu wa ridahu sifatani min sifatihi bila kaifin. Lihat Pak, ada menisbatkan di sini sifat ridho, sedangkan dalam Asy'ari kan nggak ada sifat ridho bagi Allah. Sifatkan yang 20 itu sebagaimana Imam As-Sanusi ya. Tapi Ya, Sampean jangan ngomong sifat itu. zatia. Ini bagaimana ini Pak? Ya, Itu tidak ini apa disebutkan Wahabi sifat zatia. Pak ya, ini dalam kitab ini Pak ya, dalam kitab ini. Ini bukan Wahabi yang bikin Pak, ini bukan framing ya Pak ya. Coba Ini Ustaz baca Darul ulang. Pak. Ustaz baca ulang. Dia tidak Ini sebutkan saya- sifat zatia. Saya stabilo nih Pak. Coba dibaca ulang. Ustaz. Wala yuqalu inna yadahu qudratuhu au ni'matuhu li'anna fi ibtala sifati wa huwa qawlu ahli al-qadari wal i'tizali. Itu bagaimana Pak? Terus Ya, setelah itu teruskan. Walakin yadahu sifatuhu bila kaifin wa ghadabuhu wa sifatuhu ridahu. bukan sifat zatia. Sifatani. Dia sebut sifat zatia. Ya, yang Tadi sebut sifat zatia. itu bukan yang Jadi kita bahas. Itu bagaimanapun bukan juga- mahallun niza. Lihat Pak, itu Jadi bukan bagaimanapun Gini, juga Beb, Imam yang Abu kita- Hanifah ini bukan mujasimah. Sebentar. Beb, gini. Beliau ini mengatakan siapa yang mentakwil itu adalah Mu'tazilah. Kan Ya. sekarang beliau sedang membagi bukti. Gitu Beb. Ya. Ya, ini- terus. Teruskan. Ini Pak, ya yang ini yang saya tanyakan dalam kitab ini dikatakan orang yang mengatakan iyat itu mana adalah kudro atau nikmah itu adalah ya merupakan ibtol ya, membatalkan sifat, dan itu adalah Oke. qaulu wa huwa qaulu ahli al-qadari wal i'tizali, kan gitu yang saya tanyakan. Ini bukan Wahabi nih ya. Siapa itu? Jadi bagaimana? Ini kan ini pentalib ini Mula Ali Al-Qari. Ini ulama Hanafi nih Pak. Ini ma'ruf ini kalau kita belajar fikih Hanafi Pak ya. Iya. Iya. Jadi bagaimana Pak kalau menurut
Bapak ini? Sebentar. Tadi kan saya gini ya, kalau yang mentakwil itu semua Mu'tazilah, kan? Ya, saya ada sedikit catatan ini ya. Sebenarnya saya mau berangkat kerja ini, ya. Oke, yang dikatakan Mu'tazilah satu atau bari, ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini semua mentakwiliyat ya. Saya tadi sudah membacakan ya. Terus Mujahid, waqala Mujahid wasama bainana bi'aidi waqala biquwah. Jelas ya, biquwah ya. Imam Bahawi fi tafsiri wasama bainana bi'aidi biquwah wa qudroh. Biquwah wa qudroh ya. Qala Abu Su'ud ya fi tafsiri wasama bainana bi'aidi ay biquwah. Berapa banyak ulama-ulama kibar yang dimutazilahkan oleh beliau ya. Sekarang yang kita Itu perlu yang cari kaidahnya kan sebetulnya kan tergantung siak, kata bapaknya siakul kalam. Sekarang itu yang saya katakan itu pengakuan saya, ucapan saya. Kalau ucapan kamu adalah siapa yang mentakwil adalah Mu'tazilah. Lah ini yang perlu bukan saya, Pak. Oh, itu salah, Bapak. Saya kan yang data penulis buku bacakan kan ini. seperti itu. Ya. Penulis buku Syarah Fikih Akbar, Pak. Ustaz, Fikih Akbar. Ya, Kang Surya, nih Bulan mau bicara. Ya, siap. Silakan ya Bulan. Emang gue ya Bulan. Saya mau pergi kerja ini, Bib. Sampai lambat saya, Bib. Gini. Saya mengakui itu memang sohe dari Fikul Akbar. Saya pribadi karena saya meneliti. Siap. Iya. Yang keliru dalam memberi pemahaman apabila memberikan takwil atau mentakwil ayat sifat adalah Mu'tazilah, Karomiyah, Jahmiyah, salah total Anda. Karena Imam Abu Hanifah mentakwil. Sampai kurang bacanya itu Fikul Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, arahannya Ibnu Taimiyah bagi kaum yang ibtolus sifat, yang ingkar kepada sifat. Jadi bedakan dengan Asy'ari. Kalau Asy'ari musbit, pengakuan siapa? Pengakuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sampai pahami di situ ada nisbat lil Mu'tazilah, Qadariyah, ibtolus sifat. Kalau kami isbat, tidak membatalkan, tidak mengingkari itu. Keliru Anda. Kalau nggak percaya sampai lihat Abu Hanifah mentakwil sendiri di matannya Fikul Akbar. Jadi Fikul Akbar ada dua, ada syarah Fikul Akbar, ada matan Fikul Akbar. Sama paham nggak itu? Terima apa nggak? Kalau nggak terima saya bacakan referensinya. Iya kan yang Jangan salah. Yang kedua, laisa bijismin. Anda menjesimkan Allah ada punya tangan hakiki, hissi. Enggak, Pak. Kalau akidah kita nggak ada menjisimkan, Pak. Loh, Kita gini, Pak. Kalau akidah kita bacakan begini loh. Anda mengatakan tadi, Ustaz, nusbitu ma'asbatullah gitu, Pak. Kita Enggak, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita menafikan apa yang Allah nafikan gitu. Gini loh Ustaz. Anda Nggak ada sudah kita bilang mengatakan Allah itu tangan jisim. tadi, tangan Allah ya. Don di mana tangan Anda? Karena dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, ma mana'aka antas juda lima Mana khalaqtu ada yang biyadayya. mengatakan tanang hakiki? Semisal begini sajalah. Kalau ada orang mengatakan Allah punya tangan, punya betis, punya kaki, punya dan seterusnya, mirip dengan manusia tapi tidak sama persis. Bagaimana? Boleh nggak itu? Kalau sama dengan manusia itu dinafikan, Pak, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Berarti Anda menyalahkan bin Bas, Syekh Utsaimin. Jadi begini loh, Anda itu andaikan bilang tafwid makna saya terima. Tapi Anda tafwid kaifiyah, isbat mana zahir, satu pun tidak ada ulama salaf. Kalau nggak percaya sampean tampilkan sekarang satu saja. Jadi Anda jangan membawa Abu Hanifah ibtolus sifat, keliru Anda. Karena Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan musbit justru liraddi sunnafal kitab liraddi alal jahmiyah wal mu'tazilah dan seterusnya. Kami musbit mengimani lafaz yadun gitu loh. Jangan Iya, sampai kan, arahkan tapi mentawil, bahwa Pak. kami Mentawil. mentakwil. Lah iya, begini saja sampean baca enggak takwilannya Abu Hanifah? Ayo, baca enggak? Ya, kalau dalam referensi yang saya baca belum. Belum baca. Itu kekeliruan Anda itu. Jadi lihat
di Fikul Akbar sampan atau bisa biar cepat cari di Google Book. Bahasanya bahkan ini di Hanifah. Ya, wal qurbu wal bu'du wal iqbal yaqau alal munaji. Jadi ada bahasa begini, wa man taqarraba minni shibron dan seterusnya itu oleh Ini saya Hanifah. luruskan dulu Pak ya. Ya, takwil itu yang kita takwil yang tidak ada landasannya Pak. Lah, Takwil begini yang loh. tidak dibangun di atas dalil gitu. Itu yang kita tolak. Dua menjadi istaula kan gitu. Kan itu kan diingkari juga oleh Imam Abul Hasan juga dalam Keliru kitabnya Anda, keliru Al-Bana terlalu fi banyak Usul Fahmi. Adyanah itu. Istaulanya Roh itu kan diingkari oleh ulama salaf juga Pak. Itu dan ini maksudnya. loh. Mana Kan yang satu. referensi. Jangan yang Referensi yang ibtul saya sifat ya, artinya begini, kita ini kan isbat, mengimani lafat yadun. Untuk menghindari mujazimah zaman sekarang, maka diambillah itu hanya tawaran bahwa itu bisa kudro. Yang penting bukan jasmani, hissi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan Allah punya tangan sama seperti manusia tetapi tidak sama persis. Bahkan Itu mengatakan bagaimana, boleh Allah dikatakan jisim. Ya, enggak Bapak mengatakan Iyai mengatakan Ibnu Utsaimin mengatakan Allah punya tangan sama dengan tangan manusia, cuma beda sedikit. Itu di mana Pak referensinya? Oke. Ada yang punya nggak itu? Bentar lihat ya. Sampai cek nanti saya bacakan ini. Mungkin biar cepat saya cari. Itu beliau mencari, saya izin berbicara, anggaplah sebagai sponsor. Jadi Saya di jalan nih bulan. ya Pak jadi Inkulta, sepertinya Ustaz. Pak Ida ya. Surah. Yang Yang tangan itu mana, Pak, Bu? kan yang yat itu. Lah iya. Pembahasan Kulna innallaha azza wa jalla lahu wajhun wa lahu ainun wa lahu yadun wa lahu rijlun azza wa jalla. Lakin la yalzamu min an takuna hadhil asya mumasalah lil insan. Fahunaka kalau disimpulkan maka Allah bagaimana? Fahunaka syai'un minas sibhi lakinnahu laisa ala sabilil mumasalah. Iya, betul. Berarti tangannya Allah sama dengan manusia, Bukan, tetapi tidak 100%. Bapak enggak makna sama syibun itu Pak min nahiyatil lafaz Pak. Coba terjemahkan. Min nahiyatil lafaz. Itu Coba maknanya. wajahnya Kalau Allah kita bagaimana, baca, tangannya Allah bagaimana? Ya, kan yad. Ya, Allah Yad. punya yad kan? Kita kan Ya. ada yad juga. Secara lafaz sama namun hakikatnya berbeda. Tangan hissi Ustaz. Gimana sih? Enggak lah. Kalau manusia kan hissi, kalau Allah wallahu alam, ya kan? Enggak tahu berarti kita. Anda Kita saya bacakan. Ya don Contoh. hisyun. Syekh Utsaimin menjelaskan ke bawahnya. Ya berarti nggak dibaca. Ya, bagaimana Pak? Bentar. Ibulan. Ya. Saya on the way pergi kerja nih ya.
teruskan Ya, dulu ya. ya, Tapi saya tetap di atas Ya, saja. ya. Nanti kalau saya keliru, coba ini. Huna yadullahi, saya singkat, sampai bisa cek, khawatir saya salah. Huna yadullah nas'alu ma hadhil yad hal hiya hissiyah au ma'nawiyah. Al jawab hissiyah ya'khudhu biha wa yakbit azza wa jalla. Gimana? Bisa dicek di Ahlul Hadis wal Asar. Ini ada suaranya. ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله وهذه اليد يد حقيقية. Dan seterusnya, bisa panjang ke bawah. Jadi hakiki hisia. Ngerti nggak? Udah Ini turun Ustaz. Ustaz, Hah? udah turun tadi. Karena begini, biasa mereka akan menggiring bahwa Abu Hanifah itu menyalahkan Asy'ari karena ibatawalus sifat. Padahal di situ nisbatun ilal Mu'tazilah ketika mengkanter Mu'tazilah. Begini artinya mereka sebetulnya tahu kenapa gak dibaca ke bawah gitu loh. Saya nunggu. Mana cari. Bang Surya kemana ini? Coba Bapak Panda dengan Mr. EB ini mungkin iya ya, saya ada ya bulan, tapi saya on the way kerja. Mungkin itu Ustaz, sinyalnya Ustaz. Coba cari. Kepental. Iya mungkin cari. Nggak ada saya cari. Tadi saya sudah undang tadi. Banyak Ustaz, Dr. Labib, saya dengar Ya, tadi itu Dr. saya- Labib itu tafwidul makna. Guru saya itu pernah sowan ke dia karena memang ada yang meragukan apakah memang betul tafwid isbatul makna tafwid kaifiyah ala Wahabi. Ternyata tidak, hambali murni. Wala makna. Nah, itu kan sedihnya itu ulama-ulama kibar dikatakan Mu'tazilah itu semua. Iya. Tadi saya ada kitab itu. Bahkan saya belum baca yang di Majmu' Fatawa ini. Belum baca. Kalau mau okem saya bilang okem tadi. Sebetulnya tinggal klik kok, kan pakai Google bukan enak ya. Nah, banyak ini pelan-pelan cuman banyak framingannya ini bikin. Ini ada lagi tadi. Jadi itu salah itu ya bulan ya. Saya nulis itu Ustaz buku itu bahkan sampai 30 halaman. Jadi enggak yang dimaksud oleh Bapak tadi itu salah ya? Keliru Ustaz, keliru gak dibaca. Alasannya kalau sudah ada yang mentakwil ulama ternyata ada dalilnya, gimana sih? Banyak yang mentakwil itu. Bahkan saya ini Ustaz, Imam Bukhari dan Imam Nawawi, saya lihat di kitabnya Wahabi. Kalau bisa dibakar itu kitab Ustaz. Ini Ustaz, dari Sayyid Ahmad Abu Yusuf di kitab Tafnidu Ahli Sunnah wal Jamaah li Madhabil Asy'ariyah. Cetakan pertama tahun 2009, halaman 17. Saya lihat ini Ustaz. Faminan nasman qara'a fi Shahihil Bukhari, Syarhul Imam Al-Alim Al-Hafidz Ibnu Hajar. Summa lamma alima, ya. Bagi manusia yang membaca Sahih Bukhari siapapun orangnya, karangannya Ibnu Hajar, sama ketika lamma alima, saya tahu annahu ulima atau sudah diketahui annahu salam menyikapi ayat-ayat atau sifat-sifat mutasyabihat maslakal asy'ariyah. Ternyata mengikuti metodenya asy'ariyah. Fa'alinal qaul bi annahu yajibu alaina an nukhriqa. Wajib, saya mewajibkan untuk membakar itu. Wa mislahu Ustaz,
Al-Imam Nawawi fi Syarhi Sahih Muslim. Bahkan saya punya ada kitab dari Abu Hanifah, dari Abu Qadiyah lah. Abu Hanifah itu dikatakan kafir dari Wahabi itu. Ini kok kayaknya bawa-bawa Abu Hanifah kayaknya semadhab dengan Abu Hanifah itu. Kalau nggak ada saya ngegame Ustaz, turun ya. Biar yang lain dulu. Kayaknya yang lain sudah tak ada itu, Yai. ini mungkin ini ada di atas ini ada tuan siapa ini? Panda ini. Tadi katanya kayaknya mau membantah ini. Mungkin ada sedikit bantahan untuk disampaikan. Nah, lah. Aneh tadi ini ya. Ini di luar dari pembahasan ini ya. Aneh tadi itu di grup ini. Ya. Aneh tadi di grup ini, aneh tanya itu mengenai siapa itu akidah dari Ustaz Tengku Heru Ana itu siapa itu ya? Yang mana orangnya ya? Oh, belum sampai. Mungkin Mr. Ebi. Aidin itu bukan jamak dari yadun, begitu biasanya. Saya sudah nulis itu, mengutip di Tauhidnya Ibnu Huzaimah sebelum tobat. Saya sudah nulis itu, ada 15 buku itu, sudah 15 halaman saya tulis. Ternyata awal-awal dari Ibnu Huzaimah itu banyak yang memberi yadun bimana kuwah itu. Memang ternyata dulu sudah sering ya gojlokan itu ya. Ya, kalau Ibnu Huzaimah begini bahasanya biasanya Ustaz, yang dipakai mereka ya. Saya sudah ngirim ke mana dulu? Hilman, Ustaz Hilman. Ini kalau nggak siap-siap Ustaz, begini Ustaz, di Tauhidnya Ibnu Huzaimah sebelum Huzaimah kata Imam Baihaqi, karena Ibnu Hajar kata para ulama sebelum tobat mengatakan begini, ai bi quwati faza'ama anal yad hiya al-quwa. Yang punya dugaan bahwa yadun itu adalah bermakna kuwa, wa hadza minat tabdil aidon. Ini masuk dalam tabdil. Wa huwa jahlu balaghatil arab. Ini berarti bego Ustaz, tidak tahu bahasa Arab. Wal kuwa innama tusamma al aidi fi lughatil arab. Atau biasanya mereka juga mengutip dari Qomus As-Sihah biasanya. Aku kurang main itu. Jadi sudah biasa seperti ini kejelekan Ustaz. Bahkan begini Ustaz lanjutannya. Lal yad faman la yufarriqu bainal yadi wal ayat fahuwa ila ta'lim wa taslim ilal kutab ilal kutab akhwaju minhu ilal gak kelihatan munadhara dan seterusnya. Lebih baik belajar dulu lah gitu. Ibnu Huzaimah yang mengkritik ini Ustaz, saya nulis lebih 165 ulama sebelum dan sesudah Ibnu Huzaimah. Jadi mereka akan memframing bahwa yadun itu bukan jamak dari kuwa itu bukan jamak dari yadun tapi aidin gitu. Di antara yang dikutip Ibnu Huzaimah, kemudian juga yang dikutip dari Qomus As-Sihah. Ya, jadi giringannya tadi ingin memberi kesan bahwasanya Abu Hanifah itu mengecam takwil. Dia pasti di belakangnya juga mentakwil. Makanya kesalahannya di situ, padahal yang dimaksud dalam Syarah Fiqhul Akbar di situ adalah mengarah terhadap ahlul ibtalus sifah. Atau takwilannya Mu'tazilah yang sudah masyhur itu ibtalus sifah. Sedangkan kita musbit sesuai pengakuan fatwa majmu'nya Ibnu Taimiyah kan gitu Ustaz. Wal asy'ariyah a'yanus sunnah wal as'ariyah
Ansor Usuluddin gitu Ustaz. Ada di majmu'nya, sudah itu dibahas sejak dulu. Ya kan nggak nyambung Ustaz ketika misalkan diartikan Abu Hanifah itu mengecam takwil sementara dirinya itu mentakwil. Ini kan nggak nyambung. Ini yang salah pemahaman siapa kan, seperti itu pertanyaannya. Nah, tadi kan begini Yai, tadi itu begini. Tadi kan ada Pak Jenggot yang mantan Wahabi itu naik di sini menjelaskan tentang Wahabi. Dia nggak terima kok aku dipanggil Wahabi sedangkan akidahku akidah salaf. Saya tanya salaf yang mana? Akidah saya akidah Imam Hujaimah, Ibnu Hujaimah. Saya katakan Ibnu Hujaimah itu ada dua fase, yang Karomiyah satu, yang Ahlu Sunnah satu. Itu dia kebingungan lah, terus dia mengeluarkan itu. Katanya dia ikut akidah salaf Ibnu Hujaimah itu. Iya Pak, pada akhirnya kita dituduh takdil sama dengan Jahmiyah rata-rata Ustaz. Kalau bukan Mu'tazilah, Jahmiyah. Tadi kan sudah saya katakan seperti di kitab Al-Ibana. Itu tidak dibaca keterangan ulama bahwa istiwa yang bermakna istilah versi Mu'tazilah dengan siapa? Dengan Asy'ari itu beda banget Ustaz. Oh, saya turun kah? Saya turun ya. Ini sebetulnya tadi game mau menang. Berhubung terlalu banyak remingannya. Sampai lambat saya. Biar lain lah dulu. Sambil saya apa? Cuma saya main Kemungkinan game. ini waktunya rungkat ini. Ya. Sampai saya mau pergi kerja dulu nih. Ya. Hostnya aja sudah Izan. Dia tidur di kursi tadi. Aduh. Bersemayam di atas kursi Izan. Bersemayam. Ayo kalau mau rungkat ayo. Bismillah. Ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Netizen mungkin pakai dia marah-marah. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.